Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karuniamu yang hidup saling melayani dan melayanimu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Shalom jemaat sekalian, selamat hari Minggu dan selamat beribadah secara online bersama GKI Darmo Satelit. Kami doakan jemaat terkasih selalu dalam keadaan sehat dan kami terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berlalu. Kebaktian hari Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Dedi G. Satyaputra dengan tema Like Father, Like Son. Kami juga menghimbau jemaat sekalian untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Berikut adalah warta slide yang dapat jemaat ketahui. Marilah kita menyiapkan diri untuk masuki kebaktian ini dengan bangkit berdiri dan menyanyikan PKJ 55 bait pertama dan keempat. Hai puji namanya.
kebaktian kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur memasuki bulan September, bulan keluarga GKI Darmo Satelit. Kita akan menggumuli bagaimana kehidupan keluarga kita dibangun di dalam pergumulan kehidupan yang nyata pada hari-hari ini, namun dalam terang firman Tuhan, kita percaya Tuhan sedang terus mendidik kehidupan keluarga kita. Karena itu saya hendak bacakan bagian dari firman Tuhan, kitab Ulangan pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4, hingga ayatnya yang ke-9. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Ini menjadi sebuah pengingat dan penguat pada kita semua bahwa dalam keseharian Allah ingin menyatakan kehadirannya. Dan untuk itulah kita diingatkan untuk boleh terus melakukan berulang-ulang. Mari kita satukan hati, kita bawakan diri kita dalam doa. Mari jemaat ambil waktu tenang sejenak membawa keluarga kita di awal bulan keluarga ini. Di dalam terang firman Tuhan yang memanggil kita untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan itu dinyatakan di dalam cara kita membangun rumah tangga, mendidik keturunan kita. Adakah kita sudah melakukannya dengan setia, berulang-ulang, dalam setiap kesempatan dan tempat? Mari kita bawa dalam doa keluarga kita dan setiap diri kita masing-masing. Mohon kiranya Tuhan ampuni, baharui hidup kita, keluarga kita. Mari kita berdoa. Ini kami Tuhan datang bersama dengan keluarga kami. Semuanya nyata, terbuka di hadapan Tuhan. Engkau tahu bagaimana kami menjalani, bagaimana kami mengisi kehidupan rumah tangga kami. Engkau tahu bagaimana kami berelasi. Engkau tahu bagaimana kami berkomunikasi di antara anggota keluarga. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kami melakukan aktivitas, membangun pekerjaan, membangun masa depan. Ampuni jikalau di dalamnya kami tidak menyatakan kasih kepada Tuhan. Ampuni jikalau kami tidak mewujudkan kasih dari kehidupan keluarga kami kepada Tuhan. Tidak menyatakan kasih Tuhan melalui hidup kami kepada banyak orang di sekitar kami. Jikalau kami lebih mengasihani diri sendiri, kami lebih peduli pada kebutuhan kami sendiri, ampuni kami Tuhan. Maka biarlah Engkau sekali lagi menolong dan mendorong kami pada bulan keluarga ini untuk boleh membawakan kehidupan keluarga masing-masing dari setiap anggota untuk boleh berada di dalam kasih dan pertolongan Tuhan yang membentuk kami, mendidik kami melalui setiap peristiwa kehidupan. Termasuk ketika kami hari-hari ini ada dalam masa pandemi. Kami yakin percaya Engkau Tuhan memimpin kami masuk ke dalam peristiwa-peristiwa ini. Ada pelajaran, ada kesempatan di mana Tuhan ingin memberkati kami, membentuk kami melalui semua ini. Beri kepekaan kepada kami, tuntunlah ya Roh Kudus.
Inilah seru doa dan permohonan kami. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saya hendak bacakan bagi kita satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Efesus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-4. Saya hendak bacakan bagi kita sekalian ayat ini sebagai sebuah pengingat bagi kita bahwa peran yang Tuhan percayakan harus kita lakukan dengan setia. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, di sini sebutkan bapak-bapak bukan berarti meniadakan peran seorang ibu, tetapi sebagai kepala keluarga diingatkan untuk boleh bersama-sama membangun rumah tangga. Dan itu diwujud nyatakan ketika Tuhan percayakan keturunannya, supaya mereka, sebagaimana tema kita pada hari ini, like father, like son. Bagaimana ayah mendidik anak-anaknya, begitulah keluarganya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat sekalian, mari kita satukan hati dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pada bulan September di mana kami boleh masuk dalam bulan keluarga. Kami rindu di dalam terang firman-Mu, Roh Kudus terus membangun kehidupan rumah tangga kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam setiap pergumulan yang sedang kami alami, kami tak boleh terus menjadi berkat yang dari Tuhan di antara keluarga dan melalui keluarga kami bagi kehidupan. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita membuka bagian Alkitab di dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kita akan baca ayat 41 hingga ayatnya yang ke-52. Lukas pasalnya yang kedua, saya akan bacakan ayat 41 hingga ayat yang ke-52. Jemaat silahkan menyimak masing-masing dengan Alkitabnya. Lukas pasal yang kedua, ayat 41 hingga yang ke-52. Demikian firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti
yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu mereka mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepada mereka, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sungguh yang berbahagia adalah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama menggumuli tema tentang keluarga. Dalam bulan September, dalam bulan keluarga ini, kita akan melihat bagaimana Tuhan ingin terus-menerus kehidupan keluarga kita dilengkapinya, diberkatinya. Dan karena itulah Tuhan harus terus membaharuinya. Nah, salah satu yang akan kita gumuli adalah temanya pada hari ini, like father, like son. Seperti ayah, begitulah anak laki-lakinya. Kira-kira semacam itu. Sekalipun ini tidak berbicara secara khusus gender laki, tetapi ini adalah sebuah ungkapan yang umum yang ingin menggambarkan bagaimana orang tua mendidik, begitulah anak-anaknya kelak jadi. Saudara, dalam sebuah bukunya, Pendeta Dr. Andar Ismail dalam buku Selamat Menabur menceritakan ada seorang anak yang berlari cepat-cepat ke rumah seorang pendetanya. Dan ketika anak ini dengan tergopoh-gopoh memberitahu kepada pendetanya untuk segera datang ke rumah anak ini karena ada yang sakit. Maka Pak Pendeta merasa ketika mendengar ada yang sakit, dia segera mengikuti anak ini ke rumah anak itu untuk berdoa bagi si sakit. Tapi apa yang terjadi? Ketika pendeta ini tiba di rumah si anak ini, pendeta ini agak sedikit kesal karena dia merasa dikerjai oleh si anak ini. Karena apa? Karena rupanya si sakit itu adalah seekor kucing. Kucing kesayangan si anak ini. Dan ketika anak itu dengan polos mengatakan, "Pak Pendeta, tolong doakan. Ini kucing saya sakit." Antara tidak ingin mengecewakan anak yang berharap supaya didoakan kucing kesayangannya, tapi di siang lain dia merasa harapannya untuk berdoa bagi orang mungkin yang sakit, tapi yang didapati hanyalah seekor kucing. Akhirnya pendeta ini segera berlutut dan dia pegang itu kucing dan dia mengatakan pada itu anak itu, "Mari kita berdoa." Lalu pendeta itu berkata begini, "Hai kucing, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Amin." Begitulah doa sang pendeta yang sedikit kecewa. Tapi anak ini gembira luar biasa. Karena dia merasa bahwa Pak Pendetanya sudah mau mendoakan kucing kesayangannya. Dan lebih lagi dia gembira ketika beberapa hari kemudian didapati kucing ini sembuh, segar kembali. Maka anak ini berniat untuk membuat sebuah gambar yang indah sebagai ungkapan terima kasih buat Pak Pendetanya. Nah, ketika sudah selesai, dia segera pergi ke rumah Pak Pendeta untuk memberikan gambar buatannya dia. Tapi apa yang terjadi?
Rumah Pak Pendeta sepi. Ketika dia akhirnya teriak-teriak memanggil, ada suara lirih dari dalam yang mengatakan suruh masuk. Maka anak ini akhirnya masuk dan menjumpai Pak Pendeta sedang sakit. Lalu anak ini memberitahukan Pak Pendeta, ini saya buat gambar sebagai ungkapan terima kasih karena Bapak doakan dan sekarang kucing saya sembuh. Pak Pendeta ketika melihat gambar itu tersenyum dan mengatakan dengan lemah, terima kasih nak. Lalu ketika anak ini mau pamit, dia ingat dan dia berbalik dan dengan merendahkan suara dia menanyakan, Pak Pendeta, boleh tidak kalau saya berdoa buat Bapak Pendeta? Pak Pendeta ketika mendengar begitu dia merasa ini anak begitu polos dan begitu ingin mendoakannya, dia tidak bisa menolak. Pak Pendeta mengatakan, berdoalah nak, saya mau. Lalu akhirnya anak itu mendekati Pak Pendeta dan dia memegang Pak Pendeta. Lalu dia katakan begini, hai Bapak Pendeta, kalau kamu mau hidup, hiduplah. Kalau kamu mau mati, matilah. Amin. Saudara, anak ini senang sekali bisa mendoakan Pak Pendetanya. Tapi Pak Pendeta dalam hati, mateng, keliru aku. Aku telah menunjukkan kepada anak ini, aku telah mengajarkan kepada anak ini sesuatu yang dia tiru. Dan itu sesuatu yang sebetulnya tidak patut. Saudara, seorang anak sangat mudah meniru. Karena meniru adalah ilmu yang Tuhan berikan kepada setiap makhluk hidup. Terlebih manusia. Dia belajar dari meniru. Maka anak ini tidak keliru ketika dia belajar berdoa karena pendeta mengajar berdoa semacam itu. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjalanan kehidupan kita, hari ini kita akan memasuki sebuah periode dalam 4 minggu menggumuli tentang hidup berkeluarga. Bagaimana kita mendidik, bagaimana kita membangun rumah tangga kita. Salah satunya yang kita gumuli dalam tema ini adalah soal keteladanan. Kalau kita perhatikan di dalam bahasa Inggris itu ada 3 istilah yang berhubungan dengan pendidikan. Yang pertama adalah mothering. Jadi seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dengan keibuannya. Istilah yang kedua adalah fathering. Bagaimana seorang ayah melakukan pendidikan dengan kebapaannya. Dan istilah yang ketiga adalah parenting. Parenting adalah gabungan kebersamaan motherhood dan fatherhood di dalam melakukan mothering dan fathering. Jadi parenting sebetulnya adalah sebuah istilah yang jamak. Maka kurang tepat kalau diistilahkan single parent. Tidak ada. Ketika seseorang telah tiada, mohon maaf, ketika mungkin ibunya tidak ada, yang ada adalah proses fathering, ayah yang melakukan fungsi. Dan ketika misalnya ayah tidak ada, yang terjadi adalah mothering, tidak pernah ada single parenting. Karena itulah ketika masing-masing masih ada, seharusnya yang terjadi adalah parenting, ayah dan ibu bergabung dan bersama melakukan fungsi pendidikan. Nah, saudara, dalam perjalanan kehidupan Yesus, dalam perikop yang tadi kita baca, kita menemukan bahwa kedua orang tua Yesus melakukan pendidikan dengan luar biasa. Ada 2 hal yang akan kita pelajari apa yang dilakukan di dalam keluarga ini. Yang pertama adalah habituasi. Saya harap ini menolong kita untuk lebih mudah mengingat. Habituasi dari kata habit. Sesuatu yang kita biasakan menjadi sebuah kebiasaan. Ada rangkaian kata yang mengatakan begini. Taburlah pikiran, tuailah tindakan. Taburlah tindakan, tuailah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Jadi karakter itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang terus-menerus diulang-ulang dan itu berawal dari sebuah tindakan yang diajarkan. Karena itu kita coba lihat di dalam ayat 41 disebutkan bahwa Tuhan Yesus dibawa oleh keluarganya. Ayat 41 menyebutkan di situ bahwa tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Orang tua Yesus berarti ini Yusuf dan Maria. Mereka tiap-tiap tahun, ini menjadi sebuah habit. Ada sebuah habituasi di dalam keluarga Yusuf, yaitu dia pergi ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Salah satu fungsi pendidikan di dalam keluarga Kristen adalah merayakan hari raya gerejawi.
Di dalam perayaan semacam hari ini yang kita mulai di dalam bulan September, atau bulan keluarga, ini adalah sebuah habituasi. Supaya apa? Kita kembali memeriksa kebiasaan keluarga kita. Kita merekonstruksi kembali. Kalau ada yang kurang baik, harus kita bangun sesuatu yang lebih baik. Apa yang sudah bagus, jadikan habit. Sehingga bukan hanya menjadi sesuatu yang dilakukan oleh ayah dan ibu, tapi juga menjadi sebuah legacy, sebuah berkat. Menjadi sebuah warisan buat anak-anak. Luar biasa ketika di dalam kehidupan Timotius disebutkan bahwa yang mendidik dia di Alkitab hanya disebutkan nenek Lois dan ibu Eunike. Tidak disebutkan ayahnya. Karena sangat mungkin ayahnya seorang Yunani. Karena pernah disebut dalam Kisah Rasul. Tetapi pun hanya ada nenek dan ada ibu. Tapi Timotius dikatakan imannya itu hidup. Seperti di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. Imanmu hidup. Kata hidup di situ menarik sekali. Hidup itu artinya iman itu ada di dalam diri Timotius, tetapi bukan cuma ada, tetapi mempengaruhi. Nah, ini yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan berkeluarga. Habit-habit yang baik itu bukan cuma ada, tetapi mempengaruhi hidup dalam kehidupannya. Nah, saudara, perikop ini di dalam bacaan Lukas sebetulnya sesuatu yang unik. Uniknya kenapa? Karena kalau saudara baca dan perhatikan dalam Injil yang lain tidak ada. Tidak disebutkan kisah tentang Yesus pada usia 12 tahun. Karena itulah kita bersyukur bahwa Roh Kudus menggerakkan Lukas untuk mencatatkan kehidupan Tuhan Yesus di antara masa dia lahir bayi sampai ketika Yesus memulai pelayanannya kelak pada umur kurang lebih 30-an tahun. Dan ini adalah bagian yang hanya di dalam Injil Lukas dicatat. Saudara, tanpa perikop ini kita tidak akan mengetahui dengan cukup tentang apa yang Yesus lakukan pada masa dia remaja. Dan kita bersyukur dalam tulisan ini Lukas bukan hanya menunjukkan tentang Yesus di masa remaja, tetapi di sini sebenarnya ingin menunjukkan dua hal yang sangat penting. Bahwa Yesus bertumbuh sebagai anak dari Yusuf, Maria, seperti anak-anak umumnya. Tetapi yang lebih penting lagi digambarkan ayat 46-50, sekaligus bahwa Yesus juga adalah anak Allah. Yang mengetahui apa yang menjadi rencana Bapa di sorga. Dan itu yang dia kerjakan dan lakukan di dalam kehidupannya. Habituasi. Soal itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Karena betul, Bapak Yusuf dan Ibu Maria melakukan sebuah kebiasaan yang terus-menerus. Kalau kita perhatikan ada beberapa catatan yang Lukas tunjukkan dengan luar biasa. Bahwa Yusuf dan Maria adalah orang tua yang saleh. Orang tua yang betul-betul memperhatikan kehidupan spiritualitas. Sehingga kehidupan keluarganya menjadi sesuatu yang betul-betul membanggakan. Yang pertama, kita lihat bagaimana Maria dan Yusuf menyunatkan Yesus pada waktunya. Pada hari yang ke-8, itu disebutkan di dalam ayat 21. Lalu juga hal yang kedua, Yesus dibawa dan diserahkan ke bait Allah untuk pentahiran. Dan itu kita kenal nanti peristiwanya bertemu dengan Simeon. Lalu hal yang ketiga, bagian ini yang kita baca. Ketika Yesus sudah mulai menjadi lebih besar pada usia 12 tahun. Jadi usia 8 hari Yesus dibawa ketemu di bait Allah dengan Simeon. Sekarang pada usia 12 tahun dibawa ke Yerusalem untuk hari raya Paskah. Nah, saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya untuk memperingati apa yang Allah perintahkan kepada bangsa Israel. Sejak dari kitab Keluaran, bahwa mereka harus merayakan perayaan-perayaan termasuk Paskah. Dan karena itulah dia dibawa tiap-tiap tahun dikatakan. Dan mulai kapan? Mulai pada usia 12 tahun. Lalu yang keempat, di situ juga disebutkan bahwa Maria mengikuti Paskah. Kata mereka menunjukkan bahwa Yusuf dan Maria datang ke Yerusalem. Padahal menurut aturan perempuan tidak diharuskan pergi ke Yerusalem. Tidak perlu ikut dalam perayaan. Apalagi kalau diperhatikan jarak dari Nazaret ke Yerusalem itu satu jarak yang luar biasa cukup jauh, 187 km. 187 km ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Biasanya makan waktu 3-4 hari dalam perjalanan mereka. Saya beberapa hari yang lalu coba hitung pakai Google Map begitu, kalau jalan kaki itu jatuhnya kurang lebih bisa non-stop 31 jam non-stop. Tapi ini
orang sudah berumur membawa anak masih kecil. Membutuhkan waktu 3-4 hari, maka itulah sebabnya kenapa mereka disebutkan bolak-balik dan bertemu Yesus baru pada hari ketiga. Karena perjalanan begitu panjang dan jauh. Hal yang kelima juga disebutkan bahwa mereka mengajak Tuhan Yesus pada usia 12 tahun. Itu sebetulnya sesuatu yang tidak perlu. Artinya tidak harus. Menjadi harus adalah ketika nanti anak itu umur 13 tahun. Maka di sini kita melihat bagaimana Ibu Maria dan Yusuf mempunyai sebuah kerinduan yang begitu besar membawa anak ini untuk segera berjumpa di dalam pengalaman-pengalaman spiritual di Bait Allah Yerusalem. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di situ luar biasa bahwa ayah dan ibu ini begitu kerap melakukannya dan itu dikerjakan berhari-hari lamanya. Perayaan Paskah itu butuh waktu yang panjang. Kurang lebih mereka melakukannya 7 hari, sekalipun kewajibannya cukup 2 hari. Tapi disebutkan setelah mereka di dalam ayat yang ke-43, sehabis hari-hari perayaan itu. Ini menjadi waktu yang cukup untuk mereka berbicara kepada anaknya. Seperti yang tadi dibacakan dalam kitab Ulangan, ajarkanlah berulang-ulang. Surah kata berulang-ulang itu seperti orang sedang mengasah begitu ya. Kalau kita hari ini mungkin mengasah potlot atau pensil, kita meraut begitu, setelah tajam kita pakai, lalu kemudian dia akan tumbul kembali. Harus dilanjutkan lagi, diulang lagi. Seperti itulah kira-kira. Kita mendidik anak kita tidak bisa hanya mengatakan, oh anakku sudah pernah tak cerita, no. Oh anakku sudah ngerti, oh anakku sudah tahu bagian Alkitab itu. Lalu kita tinggalkan, enggak. Itu baru bagian knowledge, itu baru pengertian, itu baru pengetahuan, belum tentu menjadi kelakuan. Karena itulah perlu diulang-ulang. Kapan? Ketika engkau di rumah, ketika engkau dalam perjalanan, segala sesuatu itu menjadi kesempatan. Setiap tempat itu menjadi ruang belajar untuk anak mengasihi Tuhan Allah. Saudara, itu adalah bagian yang perlu kita ingat bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-43 disebutkan di situ bahwa Yesus tertinggal di Yerusalem. Yesus disebutkan di situ tanpa istilah yang sebetulnya ada dalam bahasa Yunani-nya. Yesus disebutkan di situ adalah anak laki-laki itu. Harusnya perkataan ini terjemahnya begini. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus anak laki-laki itu di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Kata anak laki-laki atau the boy Jesus, the boy ini menjadi penting bagi Lukas. Karena itulah dia menuliskannya di dalam istilah itu. Karena apa? Karena Lukaslah yang hanya mencatat peristiwa pertumbuhan Yesus. Itu luar biasanya. Di dalam pasal yang kedua ayat 16, Lukas memakai istilah brespos. Yesus itu bayi. Lalu di dalam ayat yang ke-40 dalam pasal yang sama, pasal 2, Lukas memakai istilah paidion. Bahwa Yesus itulah anak kecil. Paidion. Lalu pada bagian inilah ayat 43 Yesus disebut sebagai anak laki-laki. Pais pakai istilahnya. Ingin dikatakan apa? Bahwa ada sebuah habit, ada sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh orang tua dalam hal ini Yusuf dan Maria sejak Yesus bayi. Ketika dia anak kecil. Ketika dia sekarang ini jadi anak laki-laki, boy. Ada sebuah kesengajaan, ada sebuah kesinambungan, berulang-ulang mendidik anak ini di dalam Tuhan. Itu yang pertama, habituasi. Sudahkah kita mendidik anak-anak kita berulang-ulang? Tidak hanya sekedar karena mereka sudah selesai sekolah minggu, lalu kita lepaskan dan biarkan. Adakah mereka hadir di sekolah minggu, hadir di remaja, di pemuda, dan ketika mereka sudah kuliah, mereka bekerja, adakah mereka hadir dalam ibadah-ibadah umum sebagai orang dewasa? Karena setiap usia mereka tetap membutuhkan Allah. Dalam setiap usia Allah sedang melengkapi untuk panggilan dan tujuan hidup mereka. Mari kita perhatikan kembali kehidupan keluarga kita. Di mana anak-anak kita hari ini? Yang kedua, internalisasi. Kalau yang pertama tadi adalah habituasi, yang kedua adalah internalisasi. Internalisasi adalah sebuah proses yang penting di dalam pembelajaran. Di mana yang tadinya sesuatu pengetahuan itu eksternal, ya, maka ketika diajarkan masuk dalam pikiran dari tidak tahu menjadi tahu, tapi tidak berhenti tahu, tapi mau
Dan itu dilakukan, maka itulah istilahnya internalisasi. Dari tidak tahu menjadi tahu itu hanya sesuatu yang eksternal. Tapi ketika yang tahu menjadi mau, itulah proses internalisasi. So kalau kita perhatikan luar biasa bahwa Tuhan Yesus adalah satu pribadi yang mengalami proses seperti ini. Dia dilahirkan menjadi bayi, jadi anak kecil, jadi remaja, dan ketika dia nanti dewasa, menunjukkan hasil sebuah proses pembelajaran yang luar biasa. Ada satu istilah yang saya suka untuk mengatakan begini. Anak tanpa ayah seringkali tanpa arah. Anak tanpa ayah seringkali tanpa arah. Soalnya tanpa ayah bisa secara biologis, mohon maaf mungkin orang tuanya meninggal atau meninggalkan dia, tapi juga bisa secara psikologis. Artinya ayahnya secara fisik ada di rumah, tapi tidak pernah melakukan pendidikan, tidak pernah melatih dia, tidak pernah membesarkan dia secara kejiwaan, emosi, pikiran, tidak pernah. Anak tanpa ayah seringkali tanpa arah. Dalam kehidupan Tuhan Yesus luar biasa bahwa dia mengenal bapaknya. Bukan hanya Yusuf, tapi Bapa yang di surga. Itu yang luar biasa. Dari mana kita bisa tahu? Karena dikatakan ketika dijumpai oleh Yusuf dan Maria, Yesus didapati sedang bercakap-cakap dengan alim ulama. Di dalam ayatnya yang ke-47 disebutkan bahwa mereka sangat heran. Surah istilah sangat heran di situ pakai istilahnya eksistemi, itu adalah sebuah kualitas keheranan yang sangat luar biasa. Jadi bukan hanya heran biasa-biasa saja, tapi ini adalah sebuah keheranan yang sangat luar biasa. Istilah eksistemi dipakai juga di dalam misalnya Kisah Para Rasul pasal 2, ya, ayatnya yang ke-7 dan ayat 12 ketika orang berbicara dalam bahasa lain tanpa belajar. Itu orang heran. Juga di dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 56. Orang menjadi heran ketika ada orang mati dibangkitkan. Kata yang sama juga dipakai misalnya Kisah Rasul 8 ayat 13. Ada orang yang mengadakan berbagai macam mujizat. Itu membuat orang menjadi heran. Juga ketika orang mengenal Saulus bertobat dan ketika berjumpa ini orang dulu pernah menganiaya begitu bengisnya. Kok bisa dia menjadi percaya? Orang heran. Pasal 9 ayat 21. Itu kata yang sama dipakai, eksistemi. Saudara, Yesus memahami apa yang Allah Bapa ingini di dalam hidupnya ketika dia berinkarnasi jadi manusia. Istilah itu yang digambarkan ketika disebutkan bahwa orang-orang itu kagum atau keheranan karena kecerdasannya. Saudara, kata kecerdasan agak sedikit kurang tepat gitu ya terjemahannya. Karena dalam bahasa kita, dalam pemahaman kita di Indonesia, cerdas itu dikaitkan dengan IQ. Lebih ke situ ya. Jadi kata kecerdasan agak kurang pas karena lebih kepada IQ. Padahal dalam bagian ini sinese itu lebih kepada pemahaman. Yesus memahami. Yesus itu bukan cuma punya pengetahuan, tetapi dia mempunyai pemahaman yang sangat luar biasa tentang hukum-hukum Taurat. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Yesus menjadi satu pribadi yang mengenal apa yang Bapa di surga harapkan dan kehendaki di dalam Yesus. Yesus di situ disebutkan bahwa dia menguasai kitab suci. Sampai-sampai bukan cuma alim ulama yang merasakan kekaguman mereka, tapi ayah dan ibunya juga digambarkan di situ mereka takjub. Mereka itu menjadi orang-orang yang betul-betul merasa heran kenapa anak ini bisa begitu hebatnya. Saudara, inilah sebuah proses di mana internalisasi terjadi. Yesus dari kecil dididik dalam hukum-hukum Taurat, dia dididik di dalam pemahaman-pemahaman melalui sekolah-sekolah Taurat, dan ketika dia berusia 12 tahun, dia sudah punya sebuah pemahaman yang sangat luar biasa. Dan istilah proses internalisasi terjadi dalam diri dia. Kira-kira anak-anak kita ketika dia sekolah minggu begitu banyak tahun yang dilewati, banyak cerita yang dia ketahui, adakah itu mendatangkan hikmat di dalam diri anak-anak kita? Hikmat berbeda dengan pengetahuan, berbeda dengan pengertian. Hikmat didapati ketika anak itu takut akan Tuhan.
Dan dari mana dia bisa takut akan Tuhan kalau dia tidak memahami firman Tuhan? Bagaimana dia bisa memahami firman Tuhan ketika dia tidak belajar firman Tuhan? Dari mana dia belajar firman Tuhan jikalau kita tidak menyediakan kesempatan untuk berbicara dengan dia? Ulangan pasal 6 tadi dikatakan sekali lagi, ajar berulang-ulang, perkatakan berulang-ulang. Ketika anakmu menanyakan, jawablah. Saudara, di sini kita memberikan waktu untuk anak-anak kita supaya mereka mempunyai sebuah pemahaman yang semakin lama semakin dalam. Yang luar biasa ketika akhirnya didapati Yesus dan dijumpai, orang tuanya mengatakan bahwa mereka menjadi sangat cemas. Saudara, Yesus menunjukkan bagaimana kedua orang tua ini begitu mengasihi Tuhan Yesus. Mereka begitu cemas. Kata cemas dipakai di sini adalah sebuah perasaan bukan hanya sakit, tetapi juga ada perasaan kehilangan yang sangat luar biasa. Ya, cemas bukan sesuatu perasaan yang biasa saja, tapi ada sesuatu yang sakit dalam diri mereka, ada sebuah kehilangan yang sangat besar. Mungkin kita bisa memahami Yesus anak satu-satunya, tapi saya rasa Yusuf dan Maria mempunyai pemahaman yang lebih dari itu. Ketika melihat anak ini berbicara dengan alim ulama, tahu ini anak bukan anak biasa, anak yang dipercayakan untuk menjadi penyelamat dunia. Karena itulah saudara, ketika digambarkan di dalam ayat-ayat berikutnya, Maria mengatakan, "Nak, kenapa engkau membuat susah ayah dan ibumu?" Yesus memberikan sebuah jawaban yang luar biasa, bahwa aku harus berada di rumah Bapakku. Yesus dengan sangat jelas menunjukkan pemahamannya, relasinya tentang Bapa yang di surga. Bukan hanya relasi dengan Bapak Yusuf. So, dalam bagian itu kata di rumah Bapakku, sekali lagi terjemahan kata rumah itu sebetulnya tidak ada istilah rumah dalam tulisan aslinya. Tapi karena ini sedang berada di bait Allah, maka dalam bahasa Indonesia Lembaga Alkitab memasukkan kata rumah. Yang lebih tepat disebutkan bahwa aku harus berada di Bapakku. Maka pengertiannya adalah harus berada di milik Bapakku, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan milik Bapakku? Yesus sedang mengatakan dalam terjemahan yang lain, bahkan dikatakan aku harus berada dalam bisnis, di dalam urusan, my father's business. Aku harus berada di dalam urusan Bapakku. Dalam terjemahan sederhana mungkin bisa katakan, aku ini harus melakukan apa yang Allah Bapakku inginkan aku kerjakan. Itu yang Yesus ingin tunjukkan. Yesus memahami panggilan hidupnya. Yesus tahu tujuan hidupnya. Yesus tahu arah hidupnya. Karena itulah, sekalipun umur 12 tahun, Yesus bisa menghadapi dan memberikan jawaban dengan sangat luar biasa pada alim ulama. Saudara, disinilah kita hari ini diajak untuk melihat dan memeriksa kembali bagaimana anak-anak kita, apakah mengalami proses internalisasi. Apa yang diajarkan, apa yang mereka ketahui, itu membentuk pemikiran sampai mereka tahu arah tujuan hidup mereka, kehendak Allah di dalam hidup mereka, apa yang menjadi harapan orang tua atas mereka. Seorang tokoh psikologi, Freud, mengingatkan bahwa orang tua, baik ayah dan ibu, itu adalah dua pribadi yang merupakan modal paling dasar. Modal yang paling dasar untuk anak itu dibentuk kepribadiannya. Karena itulah interaksi ayah dan ibu bersama dengan anak itu menjadi sesuatu yang penting, luar biasa, dan tidak tergantikan. Karena itulah fathering, mothering, parenting itu tidak bisa digantikan. Mohon maaf, kalau ada yang memakai misalnya pengasuh tidak pernah menjadi ayah, tidak pernah menjadi ibu bagi anak-anak kita. Tetapi setiap kita hari ini diingatkan kembali bagaimana kita sudah melakukan bagian ini. Identifikasi, itulah istilah yang dipakai oleh Freud, bahwa identifikasi adalah cara anak didik kita, dalam hal ini anak-anak, memahami dirinya, memahami tujuan hidup dirinya, mengetahui dari mana asalnya dan kemana arah tujuannya. Dan inilah yang harus kita lakukan dan kerjakan. Semakin akrab, semakin kerap interaksi orang tua dengan anak, maka semakin banyak bahan-bahan yang terbaik dalam diri orang tua diserap oleh anak-anak, membentuk kepribadian anak. Dan sebaliknya, semakin jarang, semakin kurang anak itu berkomunikasi, berinteraksi dengan kedua orang tuanya, maka anak-anak ini tidak akan mengalami sebuah proses internalisasi dalam kehidupannya. Dia akan menjadi anak-anak tanpa arah. Sekalipun dia mungkin punya ayah, punya ibu. Ketika anak-anak ini dibesarkan oleh ayah dan ibu, orang tua yang mungkin hebat, berprestasi,
ya, pencapaiannya luar biasa, secara sosial, secara intelektual terpandang luar biasa. Tapi orang tua yang hebat, tapi tidak terlibat dalam kehidupan anak-anaknya, itu seperti ikan dalam akuarium. Indah, tapi tidak mengubah apa-apa. Anak-anak hari ini membutuhkan cara didik yang mungkin berbeda daripada ketika kita dibesarkan. Saya ingin mengutip sedikit sebuah informasi yang mungkin perlu kita ingat dan perhatikan, bahwa anak-anak kita hidup dalam sebuah generasi yang berubah, berbeda. Apalagi ditambah dengan pandemi COVID ini. Ada banyak anak-anak yang mengalami kehilangan pijakan dan kehilangan arah. Anak-anak kita dikatakan bahwa adalah anak-anak zaman milenial, ya, hidup dalam masa industri versi atau zaman 4.0. Ciri-cirinya adalah anak-anak ini adalah generasi milenial. Konsep keluarganya kecil, cukup 2 anak, bahkan mungkin ada yang hanya pengen 1 anak, malah ada yang tidak mau punya anak. Sangat ingin mengejar karir. Kalau dulu banyak anak banyak rezeki, ya, banyak anak banyak masukan, gitu kan, ya, banyak kiriman. Tapi kalau sekarang banyak anak banyak tagihan, gitu, ya. Jadi susah punya anak banyak kalau zaman sekarang. Lalu yang kedua, teknologi membuka peluang karir yang sama dan setara antara anak laki dengan anak perempuan. Karena itu tidak lagi kita bisa membiarkan anak perempuan seolah-olah kelas kedua, tidak bisa. Karena teknologi telah membuka peluang untuk mereka sama rata. Gaya hidup yang dibentuk oleh media dan budaya populer membentuk 2 gender ini sama haknya dan kewajibannya. Yang ketiga juga digambarkan bahwa kemajuan teknologi informasi, baik itu media sosial, aplikasi dan segala macam, telah membuka sebuah kemungkinan adanya budaya baru yang beda luar biasa dengan kita. Saya ingat bagaimana aplikasi Kencan, ya, cari pasangan dan jodoh dengan teknologi modern telah mempertemukan anak Surabaya bisa menikah dengan orang Amerika, bisa menikah anak dari Semarang dengan orang Australia. Saya kenal baik mereka. Dan ketika mereka menanyakan, kok ya Pak cocok gak ini? Saya bingung. Kenapa? Saya tidak pernah mengalami Kencan yang model seperti itu. Tapi mereka, syukur hari ini mereka dalam kondisi baik. Dari mana saya tahu? Media sosial, Facebook membuat kita bisa tetap berkomunikasi dengan mereka. Gaya hidup yang berbeda luar biasa. Yang keempat, arus informasi juga membuka keran globalisasi yang luar biasa. Budaya yang tidak pernah dulu kita kenal dan tidak pernah kita kenalkan tanpa kita sadar ada dalam hidup anak-anak kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mendidik anak-anak kita? Bagaimana mungkin like father, like son, kalau anak kita justru tidak mengenal kita, malah lebih mengenal dunia di luar sana. Karena itu marilah kita bersama-sama di dalam perjalanan kehidupan kita memakai kesempatan hari ini untuk boleh mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting dan lebih utama. Bukan hanya sekedar menyekolahkan anak-anak dapat pengetahuan, mendapat akses untuk berbagai macam kesenangan dengan berbagai macam alat teknologi yang memudahkan mereka. Enggak. Seorang mantan guru yang sekarang menjadi pengusaha yang hebat di dunia bernama Jack Ma memberikan sebuah nasihat yang saya rasa patut kita pikirkan tentang bagaimana pendidikan. Jack Ma mengatakan begini, pendidikan adalah tantangan besar sekarang. Jika kita tidak mengubah cara kita mengajar, kita akan berada dalam masalah besar dalam 30 tahun dari sekarang. Karena cara kita mengajar, hal-hal yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah hal-hal dari 200 tahun terakhir. Berdasarkan pengetahuan saja, knowledge. Kita perlu mengajari anak-anak kita tentang nilai-nilai, values. Tentang kepercayaan, pemikiran yang mandiri, kerjasama dengan tim, kepedulian terhadap orang lain. Ini adalah soft skill. Kalau yang lain-lain teknologi, sekolah, bangunan itu adalah hardware. Kita butuhkan soft skill. Anak-anak kita perlu hati yang takut akan Tuhan. Anak-anak perlu mempunyai hati yang menghormati sesama. Punya keberanian untuk berdiri sendiri, menjadi mandiri. Yesus pada umur 12 tahun melakukan hal yang seperti itu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kiranya Tuhan menolong kita di dalam memulai bulan keluarga ini. Kita boleh menjadi orang-orang yang menolong dan mendorong anak-anak kita melalui habituasi. Kebiasaan-kebiasaan yang terbaik dalam keluarga kita. Dan jangan lupa internalisasi. Segala sesuatu yang baik yang dari luar itu menjadi sesuatu yang menjadi bagian integral dalam diri anak-anak kita. Dan itu adalah hal-hal yang bersifat rohani. Hal-hal yang bersifat psikologis, hal-hal yang bersifat kejiwaan.
Dan itu kita hanya bisa dapatkan di dalam terang firman Tuhan. Sebagai kalimat yang terucap di dalam Ulangan. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu adalah rangkuman, itu adalah fokus, itu adalah sentra dari seluruh aktivitas di dalam keluarga kita. Mengasihi Tuhan. Sudahkah? Kalau sudah, bersyukurlah. Kalau belum, mulailah. Selamat memasuki bulan keluarga. Amin. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita membarui semangat iman kita dengan menyatakan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat sekalian kita satukan hati dalam doa syafaat dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan membawa keluarga kami di dalam doa syafaat ini. Biarlah dalam pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk boleh membawa keluarga kami sehari-hari di dalam setiap peristiwa dan kejadian semakin menyatakan kasih kepada Tuhan. Dan biarlah untuk itu kami boleh menanamkan di dalam hati setiap kami anggota keluarga. Hati yang semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan, mentaati firman-Mu, dan biarlah kami menghidupinya dan menggenapi tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa untuk anak-anak kami yang harus hidup di zaman milenial ini. Tuhan yang tahu pergumulan mereka, Tuhan yang tahu apa yang menjadi tantangan. Namun kami yakin percaya firman Tuhan, ya dan amin, dalam setiap zaman dan keadaan. Karena itu Roh Kudus bimbing kami, para orang tua, gereja, untuk boleh memberkati dan melengkapi anak keturunan kami dalam hormat dan takut akan Tuhan, mengenal rencana Tuhan, dan menggenapi tujuan Engkau di dalam hidup masing-masing anak-anak kami. Untuk itu kami terus berdoa untuk gereja Tuhan, biar Engkau melengkapi dan memberkati dalam karya layanan, terlebih dalam masa pandemi COVID-19. Biarlah kehadiran gereja boleh tetap terus menyatakan hadirat Tuhan, karya Tuhan, penguatan dari Engkau bagi jemaat-Mu. Secara khususnya bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang lanjut usia, mereka yang dirawat di rumah, bahkan ada sebagian yang sedang dirawat di rumah sakit karena sakit yang terjadi dalam masa-masa pandemi. Mari Tuhan, Engkau kiranya menjamah mereka. Anugerah dan pertolongan Tuhan melingkupi mereka, melengkapi para medis di dalam menjalankan tugas merawat saudara-saudara ini. Kami juga berdoa dan mengingat untuk pergumulan bangsa negara kami, khususnya mereka yang berada di dalam pelayanan kesehatan, para dokter medis. Biarlah Tuhan menolong berikan kepada mereka hikmat dan kekuatan, dan terlebih lagi hindarkan mereka dari tertular sakit penyakit ketika merawat pasien-pasien yang harus mereka bantu. Kami doakan untuk pemerintah di dalam upaya untuk terus mengupayakan vaksin dan juga mengurangi penularan yang terjadi. Biarlah setiap kebijakan yang dilakukan ada dalam pertolongan dan berkat Tuhan. Pakailah kami semua warga negara untuk boleh mendukung satu dengan yang lain, sehingga bangsa kami beranjak semakin hari semakin sehat dan terlepas dari kesulitan ini. Doa juga untuk pekerjaan, untuk bidang ekonomi, keamanan. Biarlah Tuhan menolong supaya dalam situasi seperti ini Tuhan tetap mendorong dan menyertai setiap upaya yang dilakukan, baik oleh pihak pemerintah, swasta, setiap anak negeri, untuk boleh membangun kehidupan ekonomi tetap boleh terjaga dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami doa juga untuk kegiatan di dalam bulan keluarga. Biarlah ini menjadi sebuah kesempatan sekalipun di tengah keterbatasan aktivitas dan pertemuan, kami masing-masing keluarga boleh diberikan hikmat bagaimana mengisi kehidupan keluarga dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga keluarga kami sungguh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dan serukan doa kami ini bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan. Tanpa terasa kita memasuki bulan September, bulan keluarga. Tema bulan keluarga tahun ini adalah keluarga merupakan tempat kehadiran Allah. Secara khususnya dalam masa pandemi COVID-19, kita ingin menghayati gereja kita tetap merasakan kehadiran Allah di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita. Karena itu setiap acara yang disiapkan kiranya boleh memaknai
kehadiran Allah dalam keluarga kita, dan kita boleh berbagi dan merasakan kehadiran Allah itu di tengah-tengah keluarga kita. Selamat menikmati. Dengan pertolongan Tuhan, maka bulan keluarga GKI Darmo Satelit 2020 dimulai. Jadi bagian yang terindah sebagai keluarga Allah, teguh bertekun dalam firman-Nya, berkarya nyata di dunia, muliakan Tuhan dalam kerukunan, layani Dia, saksikanlah cintanya, karena Allah memanggil kita semua jadi seperti Kristus, makin sempurna. Keluarga jadilah saksi GKI Darmo Satelit, muliakan Tuhan dalam kerukunan, layani Dia, saksikanlah cintanya, karena Allah memanggil kita semua jadi seperti Kristus, makin sempurna. Shalom jemaat yang dikasih dalam Yesus Kristus. Berikut adalah rangkaian acara Bulan Keluarga GKI Dasa yang dapat jemaat ikuti. Pada tanggal 6 September sampai tanggal 12 September ada lomba yang namanya Foto Keluarga. Di sini jemaat bisa mengumpulkan foto bersama keluarga yang pastinya harus ibadah online. Di sini tidak ada jumlah batasan foto, jadi jemaat bisa langsung foto dengan sebanyak mungkin. Tapi ingat jemaat, kalau bisa yang kreatif dan memiliki tema like father, like son. Untuk nanti hasil yang sudah difoto langsung saja bisa dikirimkan ke Instagram dengan hashtag sebagai berikut. Pada tanggal 13 sampai 19 September 2020 akan diadakan lomba bercerita dengan tema Surga dalam Keluarga. Lomba bercerita ini bisa diikuti oleh adik-adik sekolah minggu dan video durasi berkisar antara 3 sampai 5 menit. Tema bisa diambil dari Alkitab dengan judul Keluarga Yusuf, Keluarga Abraham, atau cerita Nenek Louis dan Ibu Yunike. Video bisa diunggah melalui Instagram dengan hashtag di bawah ini. Jemaat suka nyanyi? Punya anak yang suka nyanyi atau sekeluarga yang suka nyanyi? Langsung saja ikut lomba menyanyi pada tanggal 20 September sampai tanggal 26 September dengan tema sebagai berikut. Dan jangan lupa juga untuk hasilnya nanti bisa hashtag sebagai berikut. Pada tanggal 22 September 2020, kita akan bersama-sama mengikuti ibadah syukur online Hari Ulang Tahun GKI Darmo Satelit yang ke-31. Jemaat bisa mengikuti ibadah syukur online ini melalui channel YouTube GKI Darmo Satelit. Jemaat bisa langsung aja subscribe channel GKI Dasa dengan cara klik tombol merah di bawah. Dan ingat, jangan lupa bunyikan loncengnya agar jemaat yang terkasih bisa menerima info maupun kegiatan yang terbaru dari GKI Darmo Satelit. Selamat mengikuti rangkaian acara Bulan Keluarga GKI Darmo Satelit. Tuhan Yesus memberkati. Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening atau QR Code yang tertera pada layar ini. Nats persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya.
Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Saat ini kami datang dengan membawa persembahan kami. Berkatilah persembahan kami ini. Biarlah gereja-Mu di tempat ini bisa menggunakannya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya hanya kepadamu. Pakailah hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang selalu dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dikasih oleh Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi setiap engkau damai sejahtera-Nya. Amin.